dengan kondisi sistem multi partai ini memang Mbak segala sesuatu jadi lama. Kita membuat aturan saja lama. Ini kan harusnya semuanya kalau koruptor itu mau ditangani baik, itu kan sudah lama dipersoalkan mengenai RUU rancangan undang-undang perampasan aset yang harus disahkan. Tapi DPR-nya kan nggak mau Mbak, berganti-ganti nggak mau. Gitu loh. Nah, kenapa nggak mau? Ya karena di situ banyak kepentingan dia yang banyak datanya bahwa oknum-oknum dewan itu melakukan perbuatan istilahnya koruptif, melanggar hukum itu kan banyak. Balik lagi kepentingan partai. Nah, kepentingan partainya. Nah, ada bahasa dulu yang disampaikan oleh ketika di Komisi 3 kalau nggak salah ya. Pada saat itu Pak Mahfud masih Menko meminta kepada Komisi 3 untuk segera mendorong pengesahan itu RUU perampasan aset. Tetapi kemudian Anda lihat seperti yang dicatatkan oleh Bambang Pacul waktu itu sebagai ketua mengatakan bahwa Pak nggak bisa kalau lanjut kepada kami ini hanyalah Korea kan itu. Nah, di mana kemudian kami sangat tergantung pada ketua umumnya, ketum-ketumnya. Nah, kalau saya dipanggil, diperintah sama Pacul, ya siap Bu, ya akan laksanakan. Nah, tapi kalau enggak ya jangan dulu stop. Ini kan menjelaskan itu semua artinya apa? Di sini makna yang kita tangkap dari percakapan itu adalah bahwa namanya multi partai itu memang berat dalam membuat suatu kebijakan yang bisa diterima semua pihak, Mbak. Karena namanya kebijakan publik itu sebenarnya kan dua hal. Kebijakan dibuat dengan perencanaan yang matang sekaligus implementasinya yang komprehensif dan evaluasi serta pengawasan yang ketat. Tetapi yang kedua adalah publik. Itu berharap publiknya itu nyambung dengan kehendak publik, kemauan publik dan kebutuhan publik, kepentingan publik. Ketika kebijakan itu enggak nyambung atau kebijakan itu malah kontra atau malah berseberangan dengan kehendak publiknya, maka kebijakan itu memang jadilah macan ompong, Mbak. Enggak banyak yang bisa diterapkan, enggak bisa ada publik mendukung juga enggak. Akhirnya ya jadi pemborosan anggaran saja. Karena apa? Karena ketika menyusun kebijakan itu kan sudah keluar biaya, Mbak. Kosnya besar sekali gitu. Tetapi kemudian publiknya merasa enggak memerlukan kan juga nggak bisa diterapkan, Mbak. Jadi menurut saya bagaimana menyambungkan kebijakan dengan yang namanya kepuasan publik, inilah kebijakan publik harusnya dalam konteks yang saling istilahnya melalui kajian, melalui perencanaan, melalui satu proses mekanisme prosedur yang disebut partisipatif demokratis itu, Mbak. Artinya keterlibatan publiknya memang harus ada. Ketika kalau ditanya loh itu DPR, bagaimana dengan DPR sekarang kok DPR-nya diem aja? Harusnya DPR-nya mendorong misalnya seperti itu. Nah, dalam kasus pertamanya kan harusnya DPR juga mendorong untuk ini. Kan orang-orang DPR juga gak ada yang galak itu, Mbak, diem aja kan semuanya. Nah, itu kan juga kritis juga. Itu kan akhirnya ditantang oleh Ahok. Jadi Ahok mengatakan selama saya ini nggak pernah memanggil saya. Nah, kemudian baru ada sebagian 1-2 dewan yang mungkin yang dulu atau yang lama atau yang sekarang saya kurang tahu persis. Nah, itu mengatakan kemudian ya seolah-olah otoriter dan bagaimana merasa menantang misalnya. Tapi sebenarnya indikasi-indikasi itu kan fenomena, Mbak, semacam tindak lanjut. Karena itu perlu dilakukan tindak lanjutnya. Nah, gitu. Kalau untuk dari Kejaksaan Agung sendiri supaya terlihat transparansi dan publik juga jadi tetap percaya dengan lembaga-lembaga penegak hukum, apa yang harus dilakukan Kejaksaan Agung terkait dengan kasus Pertamina ini, Pak? Kasus Pertamina kalau menurut saya harus diteruskan sebagaimana bukti-bukti yang sudah dikumpulkan dan apa yang sudah disampaikan ke publik itu harus ditindaklanjuti. Jangan ada istilah inkonsistensi, jangan ada istilah mencela-mencele, jangan ada kemudian berubah-ubah pernyataan yang kemudian ujungnya malah membingungkan publik, makin tidak percaya. Jadi lebih baik sekarang apa yang sudah ada diteruskan saja, dilanjutkan. Terlepas nanti kemudian kan itu kan masih panjang Mbak, prosesnya panjang. Belum lagi nanti nggak lama mungkin ada isu lagi yang ditampilkan lagi. Jadi nanti lama-lama tergerus oleh informasi. Iyalah yang jelas ini masyarakat sudah sebentar lagi mau mudik, Mbak, pikirannya sudah pada mau mudik kan, sementara pemerintah sudah mengeluarkan hari ini atau kemarin mengenai surat edaran
bagi adanya WFA kan, kemudian juga anak sekolah yang WFH dulunya untuk ASN. ASN kan WA kan selama itu karena ini Nggak ada WFH aja kayaknya kerjanya agak kurang efektif ya Pak. ya itulah ini bagaimana itu kan ada semacam ini Mbak komando 804. Apa tuh? 804 itu istilahnya ASN yang datang jam 8 nolnya itu nggak ngapa-ngapain, Oh, tapi jam 4 pulang. udah pulang. Nah, itu namanya Mbak komando 804. Enak Istilah. dong ya Pak. Ya, itulah yang banyak. Jadi ini yang sering kali jadi nah, kalau FFA terus bagaimana kan Iya. gitu. Itu jadinya kosong-kosong, Nah, dengan kosong. 804. Tapi ini situasi masyarakat kita lagi dihadapkan mau mudik, kemudian kita ada tidak hanya hari raya Idul Fitri tapi juga hari raya Nyepi juga.